Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa piala untuk Ekaristi. Memang sudah lama piala ini dan jarang saya pakai, sehingga sekarang menjadi kotor dan mungkin perlu disepuh lagi. Dan ini menjadi piala perjuangan saya ketika saya harus misa keluar masuk hutan ketika di Papua. Menjadi kenangan bagi saya ketika saya bertugas di daerah-daerah terpencil dan harus membawa alat misa sendiri karena di stasi tidak ada alat misanya atau belum ada. Saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu saat saya menemani seorang romo yang waktu itu saya masih frater, yang masih romo, kemudian misa di stasi. Karena naik motor dan jalannya becek sekali sehingga jatuh bangun motor itu. Bahkan juga kemudian motor itu sudah nggak bisa jalan, harus dilanjutkan dengan jalan kaki. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu mau misa, ternyata anggur yang ada di dalam tas itu tumpah karena jatuh-jatuh tadi. Kemudian mau Ekaristi, mau pulang, tidak mungkin kita mengambil anggur lagi. Tetapi kalau mau misa, bagaimana ini tidak ada anggur? Umat terpencil akan senang kalau mengikuti Ekaristi, ada romo di situ. Maka kemudian semuanya disiapkan. Biasanya tokoh stasi yang nyiapkan, tetapi romonya waktu itu mengatakan, biar saya yang nyiapkan. Kemudian ketika disiapkan semua, romo tadi tidak memperbolehkan ada seorang pun yang mendekat untuk mempersiapkan ampul, mempersiapkan korporal, dan seterusnya. Anggur, roti, dan seterusnya, atau hosti. Kemudian begitu mulai misa, romo tadi seperti misa seperti biasa. Saya juga heran, tadi katanya anggurnya habis. Rupanya romo tadi pemecahan pastoral, dia acting. Jadi seperti inilah tubuhku, padahal di dalamnya kosong, tidak ada anggurnya yang diserahkan bagimu. Kemudian ketika terakhir romo tadi juga pura-pura minum untuk darah Kristus, padahal tidak ada karena anggurnya tumpah tadi. Tetapi kalau tidak ada misa, umat kecewa, maka kemudian seperti anggap ibadat seperti Ekaristi, semua tetap mendapatkan hosti, biar Tuhan sendiri yang menyempurnakannya, tidak usah menilai dan menghakimi, karena juga mengingat tidak mungkin mengambil anggur lagi kalau balik ke paroki. Saudara-saudari yang terkasih, ada pengalaman yang menarik lagi di Wonosari tahun 80-an. Kalau ini saya diceritakan oleh seorang romo, Romo Gustawan yang sudah menghadap Bapa atau sudah meninggal. Dia waktu itu misa di stasi di Wonosari. Saya lupa stasi mana. Tetapi stasi itu belum mempunyai gereja yang permanen. Maka ketika hujan lebat tampu di sana sini, air masuk, tidak terocoh atau tidak bocor, tetapi airnya masuk yang kecil-kecil itu. Tetapi ketika hujan lebat itu juga terasa dingin dan terasa bisa membasahi tangan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanpa sadar Romo Gustawan tadi sampai di sampai di doa syukur agung, kemudian konsekrasi. Begitu mau ngangkat inilah tubuhku, dia kaget. Ternyata roti yang ada di dalam patena itu sudah basah dan lengket dengan patenanya. Begitu mau diangkat, lembek, dia melempem. Jadi dia tidak bisa lagi diangkat karena akhirnya ngelumpruk, akhirnya loyo ya, karena sudah basah semua, hostinya kena tampuan dari air, percikan air hujan itu.
Dan tentu saja akhirnya bingung mau diangkat gimana. Akhirnya dengan patenanya kemudian diangkat itu. Saudara-saudari yang terkasih, belum lagi hosti yang kecil-kecil yang juga sedikit basah. Mungkin bagian atasnya ketika komuni akan kesulitan untuk dibagikan kepada umat. Tetapi untung waktu itu belum ada COVID, sehingga enak saja orang dengan tangan yang mungkin sedikit basah dan seterusnya. Itulah serba-serbi Ekaristi di pedalaman-pedalaman, bahkan di Jawa, di Paroki Wonosari. Saudara-saudari yang terkasih, yang penting adalah Ekaristi, kekusukan umat, sehingga segala ubor rampe yang lain-lain itu hanya pendukung, entah punya gereja atau tidak, entah punya piala yang bagus yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta, atau sekedar piala kayu yang di dalamnya dikasih gelas untuk Ekaristi. Semuanya sah di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan yang akan menyucikan dan menyempurnakannya. Intinya itu, jangan pusing-pusing dengan aksesori, tetapi inti dari Ekaristi itu. Hari ini Injilnya bicara juga tentang Ekaristi yang pertama atau perjamuan malam terakhir versi Matius. Kalau kemarin versi Yohanes, ini versi Matius. Kemarin dikatakan, Yesus mengatakan, akan ada seorang di antara kamu yang mengkhianati aku, yang menyerahkan anak manusia. Ini pun Yesus juga mengatakan begitu. Lalu Petrus bertanya, meminta murid yang dekat dengan Yesus, yaitu Yohanes, siapa dia? Yesus menerangkan, orang yang saya berikan roti setelah saya celupkan, itulah orangnya. Dan ternyata Yudas. Tetapi kalau yang di Injil Matius itu dikatakan, orang yang bersama-sama dengan aku memasukkan tangannya atau mencuci tangannya di dalam pinggan, disitulah dialah orang itu. Dan ternyata Yudas Iskariot yang memasukkan itu. Dan kemudian seperti murid yang lain mengatakan, bukan aku ya guru, bukan aku. Yudas pun mencelupkan tangannya sambil mengatakan, bukan aku yang ya guru. Lalu Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Dan dia mengatakan, memang anak manusia harus diserahkan ke dalam penguasa yang akan menyalibkan. Tetapi orang yang menyerahkan itu dosanya lebih besar. Lebih baik dia tidak bangkit. Lebih baik dia tidak dilahirkan kembali. Nah, ini seperti sama. Kejadiannya umum. Kita semua dengan Injil ini sudah biasa. Yesus dalam perjamuan terakhir. Tetapi dalam pengantar Injil hari ini ada yang menarik. Saya justru ingin mengambil poin yang mungkin hanya pengantarnya saja. Yang menarik adalah ketika hari raya roti tak beragi, Paskah, sudah menjelang atau mendekat, murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, di mana engkau menghendaki supaya kami menyiapkan makan Paskah? Lalu Yesus mengatakan, pergilah kamu pagi ini ke kota, temuilah si Anu, dan katakanlah, Guru membutuhkan tempat untuk pesta roti tak beragi atau perayaan Paskah itu. Lalu mereka dengan singkat diberi ruangan dan kemudian semua ubor rampe. Sehingga ketika Yesus datang, malamnya dia membuat malam perjamuan terakhir itu. Dan juga pesta Paskah orang Yahudi dengan roti tak beragi dan anggur. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik adalah Anu. Pergilah, temuilah si Anu. Kalau zaman sekarang NN, no name, ya, no name. Banyak, saya misalnya alat misa ini, ada orang yang memberi saya seperangkat alat misa, satu tas dengan segala
isinya penuh, termasuk buku-buku TPE dan juga Alba dan Stola, semuanya penuh. Dan dia memberikan pada saya dengan intensi nonim. Saya tidak tahu siapa yang ngasih NN, dan itu tanda bahwa orang yang menyumbang tidak mau disebutkan namanya. Bahkan ada teman saya juga diberi yang harganya bisa lebih dari 20 juta alat misa, karena bahannya ini sangat mahal dan dia secara khusus. Maka kemudian dia juga memakai nama NN yang memberikan dia, artinya no name, tidak perlu disebutkan, tidak perlu diketahui. Maka yang nyiapkan malam perjamuan Paskah atau mungkin perjamuan terakhir Yesus Tuhan kita dan para murid itu adalah orang yang tidak mau disebut namanya, tidak mau disebut jasanya, sehingga dia memakai nama pergilah ke Anu oleh Yesus yang ditulis oleh Matius. Sebetulnya mungkin pada waktu itu Yesus menyebutkan si A, si B, tetapi karena tidak mau ditulis, maka Matius menulisnya ke Anu, NN, no name. Nah, mungkin dari sini kita bisa merenungkan, selain merenungkan perjamuan malam terakhir, pengkhianatan Yudas yang mendapat uang 30 perak dan kemudian menyerahkan Yesus. Tetapi kita juga bisa belajar dari pembukaan Injil hari ini, bahwa banyak orang yang berbuat sesuatu yang baik, membantu orang lain, tetapi tidak mau disebutkan namanya. Karena dia tidak mau justru pahalanya hilang, karena namanya disanjung-sanjung, disubyo-subyo, dipuji-puji. Nah, seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, juga banyak orang yang kalau nyumbang sedikit saja sudah mau namanya disebut, diumumkan, maunya pokoknya semua seluruh dunia tahu. Dan ini akhirnya membuat dia justru nanti akan bingung sendiri dalam menyumbang, karena menuntut supaya diketahui banyak orang. Kalau tidak diketahui, dia sudah merasa kecewa, merasa jengkel. Kok sumbangan saya tidak diumumkan? Kok saya tidak dikatakan secara publik bahwa ini dari saya? Saya teringat ketika saya bekerja di pengungsian di Atambua dan Kupang, ketika Timor Timur atau Timor Leste waktu itu merdeka dan banyak pengungsi masuk ke wilayah Indonesia. Ada seorang pilot Garuda yang kemudian diam-diam tidak mengundang wartawan seperti orang-orang politikus, seperti orang-orang yang mau namanya dicatat, tetapi dia tidak pernah mengundang orang. Dan dia menyumbang 40 ton beras dari gajinya, yang tabungannya, dan itu semua diberikan kepada pengungsi, karena melihat ada anak-anak di kamp pengungsi rebutan makan satu bungkus mie instan, dimakan berame-rame, itu pun berebutan 3-4 anak-anak. Maka keluarga ini yang rencananya mau liburan ke tempat-tempat yang mewah, yang mahal, akhirnya diputuskan satu keluarga dengan anak-anaknya, kita tidak liburan, tetapi akan ke kamp pengungsi, menyumbang pengungsi dengan beras, dan tidak diwartakan kemana-mana. Baru setelah beberapa saat, wartawan tahu dari sana-sini, dari investigasi, dan akhirnya orang itu, bapak itu dinobatkan sebagai the real hero oleh CNN, karena dia memberikan sumbangan tanpa minta diekspos. No name, si Anu, yang penting yang disumbang itu diringankan bebannya. Maka saudara-saudari, mari kita juga selain merenungkan malam perjamuan terakhir, Ekaristi sumber hidup kita, tetapi coba kita renungkan juga bahwa Ekaristi itu meresapi diri kita
sehingga kita bangga di hadapan Tuhan atas segala usaha dan perjuangan kita, bukan bangga di depan sesama manusia yang kadang-kadang pujiannya membuat kita terjebak dalam kesombongan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.